Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, yaitu bab ke-18, bab 19, dan bab 20. Bab 18. Menjinakkan prediksi intuitif. Kehidupan memberi kita banyak kesempatan membuat perakiraan. Para ahli ekonomi membuat perakiraan inflasi dan tingkat pengangguran. Analisis keuangan memperakirakan pendapat. Pakar militer memperakirakan jumlah korban. Pemodal Ventura memperkirakan kemungkinan mendapat laba. Penerbit dan produser memperkirakan audiens. Pemborong memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Juru masak memperkirakan permintaan hidangan di menu. Insinyur memperkirakan jumlah beton yang diperlukan bangunan. Komandan pemadam kebakaran memperkirakan jumlah mobil pemadam kebakaran yang akan diperlukan untuk memadamkan kebakaran. Dalam kehidupan pribadi, kita memperkirakan reaksi pasangan kita terhadap usul pindah rumah atau penyesuaian dengan pekerjaan baru. Beberapa pertimbangan prediksi seperti yang dibuat insinyur sebagian besar mengandalkan tabel rujukan, perhitungan seksama, dan analisis eksplisit atas hasil-hasil yang didapat pada keadaan serupa. Yang lain melibatkan intuisi dan sistem satu dalam dua variasi utama. Beberapa intuisi utamanya melibatkan keahlian dan kepakaran yang didapat dari pengalaman berulang-ulang, pertimbangan dan pilihan cepat dan otomatis para master catur, komandan pemadam kebakaran, dan dokter yang telah dijabarkan Gary Klein dalam Source of Power, dan tulisan lain yang menggambarkan intuisi pakar. Saat jawaban soal yang dihadapi langsung muncul dalam benak karena petunjuk-petunjuk yang familiar sudah dikenali. Intuisi lain yang kadang tak bisa dibedakan secara subjektif dari intuisi pakar, timbul dari operasi heuristik yang sering mengganti satu pertanyaan sukar dengan pertanyaan lebih mudah. Pertimbangan intuitif bisa dibuat dengan keyakinan tinggi, walaupun didasarkan penilaian non-regresif atas bukti yang lemah. Tentu saja banyak pertimbangan, terutama dalam ranah profesional, dipengaruhi kombinasi analisis dan intuisi. Intuisi non-regresif. Mari kita kembali ke seseorang yang sudah kita temui. Julie, sekarang mahasiswi tahun terakhir di satu universitas negeri. Dia sudah lancar membaca ketika umur 4 tahun. Berapa indeks prestasinya? Orang yang akrab dengan kondisi pendidikan Amerika segera membayangkan satu angka yang seringkali dekat dengan 3,7 atau 3,8. Bagaimana itu terjadi? Beberapa operasi sistem satu terlibat. 1. Suatu hubungan sebab akibat antara bukti, kemampuan membaca Julie, dan sasaran prediksi. Indeks prestasi Julie dicari. Kaitannya bisa tak langsung. Dalam contoh ini, kemampuan membaca yang muncul di sini dan indeks prestasi tinggi sama-sama menandakan bakat akademis. Diperlukan semacam hubungan Anda, sistem 2 Anda barangkali menganggap laporan bahwa Julie juara lomba memancing atau ikut angkat besi di SMA sebagai tak relevan. Prosesnya secara efektif hanya bercabang dua. Kita bisa menolak informasi yang dianggap tak ada sangkut pautnya atau palsu, tapi menyesuaikan dengan kelemahan-kelemahan lebih kecil dalam bukti itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sistem satu. Alhasil, prediksi intuitif hampir sepenuhnya tak peka terhadap kualitas prediksi bukti yang sesungguhnya. Ketika satu kaitan ditemukan, sebagaimana dalam kasus Julie yang cepat bisa membaca, WYSIATI berlaku. Ingatan asosiatif Anda dengan cepat dan otomatis membangun cerita terbaik yang dimungkinkan dari informasi yang tersedia. 2. Berikutnya, bukti dievaluasi hubungannya dengan satu norma yang relevan. Seberapa berbakatkah anak yang bisa membaca dengan lancar pada umur 4 tahun? Peringkat relatif atau nilai berapa yang sepadan dengan prestasi itu? Kelompok pembanding untuk si anak kita
menyebutnya kelompok referensi, tidak sepenuhnya dispesifikasi, tapi itu juga kebiasaan dalam pembicaraan sehari-hari. Jika seorang yang lulus kuliah disebut cukup pintar, Anda jarang perlu bertanya, waktu kamu bilang cukup pintar, kelompok referensi mana yang dimaksud? 3. Langkah selanjutnya melibatkan substitusi dan penyesuaian intensitas. Evaluasi segelintir bukti, kemampuan kognitif. Masa kanak-kanak menjadi pengganti pertanyaan mengenai indeks prestasi kuliah. Juli akan diberi perkiraan indeks prestasi yang setara dengan prestasinya yang cepat membaca waktu kecil. 4. Pertanyaannya menuntut jawaban dalam skala indeks prestasi, yang memerlukan satu lagi operasi penyesuaian intensitas dari kesan umum terhadap prestasi akademis Juli ke indeks prestasi yang sesuai dengan bukti bakat Juli. Langkah terakhir adalah penerjemahan dari kesan mengenai prestasi akademis relatif Juli dengan indeks prestasi yang sepadan. Penyesuaian intensitas menghasilkan prediksi-prediksi yang sama ekstrim dengan bukti yang mendasarinya, membuat orang memberi jawaban yang sama kedua pertanyaan yang cukup berbeda. Berapa nilai presentil Juli dalam hal kecepatan mulai bisa membaca? Berapa nilai presentil Juli dalam indeks prestasi? Sekarang Anda seharusnya bisa dengan mudah mengenali bahwa semua operasi itu adalah ciri sistem satu. Saya mendaftarkannya di sini sebagai urutan langkah yang teratur, tapi tentu saja penyebaran aktivasi dalam ingatan asosiatif tak bekerja dengan cara seperti itu. Sebaiknya Anda bayangkan proses penyebaran aktivasi yang awalnya dipicu bukti dan pertanyaan, memberi umpan balik terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya menghasilkan jawaban paling koheren yang dimungkinkan. Amos dan saya pernah meminta para peserta satu percobaan menilai deskripsi 8 mahasiswa baru yang kami katakan ditulis seorang konselor berdasarkan wawancara terhadap satu angkatan baru. Tiap deskripsi terdiri atas 5 kata sifat seperti di contoh berikut: cerdas, percaya diri, banyak membaca, pekerja keras, suka bertanya. Kami minta beberapa peserta menjawab dua pertanyaan. 1. Seberapa jauh deskripsi ini membantu Anda terkesan dalam hal kemampuan akademis? 2. Berapa persen deskripsi mahasiswa baru yang Anda anggap bakal lebih membuat Anda terkesan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Anda harus mengevaluasi bukti dengan membandingkan deskripsi itu dengan norma mengenai deskripsi mahasiswa buatan konselor. Keberadaan norma seperti itu saja sudah luar biasa, walau Anda pasti tidak tahu bagaimana Anda sampai Anda mempunyainya. Anda punya pemahaman yang cukup jelas mengenai seberapa banyak antusiasme yang disampaikan deskripsi itu. Si konselor percaya bahwa mahasiswa itu lumayan, tapi tidak hebat sekali. Ada ruang untuk kata-kata sifat lebih kuat daripada cerdas, brilian, kreatif, banyak membaca, cendekia, berwawasan luas, serba tahu, dan pekerja keras, penuh semangat, dan perfeksionis. Kesimpulannya, sangat mungkin ada 15% teratas, tapi mungkin bukan di 3% teratas. Ada kesepakatan yang mengesankan dalam penilaian seperti itu. Setidaknya dalam kebudayaan yang sama, para peserta lain dalam percobaan kami diberi pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Menurut perkiraan Anda, berapa indeks prestasi yang akan didapat si mahasiswa? Berapa persen mahasiswa baru yang akan mendapat indeks prestasi lebih tinggi? Anda perlu melihat sekali lagi untuk mendeteksi perbedaan tipis antara kedua set pertanyaan itu. Perbedaannya seharusnya jelas, tapi ternyata tidak. Tak seperti pasangan pertanyaan pertama yang hanya mengharuskan Anda mengevaluasi bukti. Pasangan kedua melibatkan banyak ketidakpastian. Pertanyaannya merujuk kepada prestasi sesungguhnya pada akhir tahun pertama kuliah. Apa yang terjadi dalam setahun sejak wawancara dilakukan? Seberapa akuratkah kita bisa memprediksi prestasi para mahasiswa dalam tahun pertama kuliah dari 5 kata sifat? Akankah si konselor sendiri memprediksi indeks prestasi dengan akurat berdasarkan wawancara? Tujuan penelitian itu adalah membandingkan
Penelitian presentil yang dibuat peserta ketika mengevaluasi bukti di satu kasus dan ketika memprediksi hasil akhir di kasus lain. Hasilnya mudah dirangkum. Penilaiannya identik, walau kedua set pertanyaan itu berbeda, satu mengenai deskripsi, yang lainnya mengenai prestasi akademis masa depan mahasiswa. Para peserta memperlakukan keduanya sama, seperti pada kasus Juli, prediksi masa depan tidak dibedakan dengan evaluasi bukti masa kini. Prediksi menyamai evaluasi, itu barangkali bukti terbaik yang kita punya untuk peran substitusi. Orang diminta memberi prediksi, tapi mereka mensubstitusinya dengan evaluasi atas bukti, tanpa memperhatikan bahwa pertanyaan yang dijawab bukanlah yang ditanyakan. Proses itu dijamin menimbulkan prediksi dengan bias sistematis sepenuhnya mengabaikan regresi ke rata-rata. Sewaktu berdinas militer di Tentara Pertahanan Israel, saya menghabiskan waktu di satu kesatuan yang memilih calon untuk ikut pelatihan perwira berdasarkan serangkaian wawancara dan tes lapangan. Kriteria yang ditunjuk untuk prediksi yang sukses adalah nilai akhir kadet di sekolah perwira. Kesahihan penilaiannya diketahui buruk. Saya akan ceritakan lebih banyak di bab lain belakangan. Kesatuan itu masih ada bertahun-tahun kemudian ketika saya sudah menjadi profesor dan berkolaborasi dengan Amos dalam penelitian. Pertimbangan intuitif. Saya masih berhubungan baik dengan orang-orang di kesatuan itu dan meminta bantuan mereka. Selain sistem peringkat yang biasa mereka pakai untuk mengevaluasi calon, saya minta tebakan terbaik mereka atas nilai yang bakal didapat tiap calon kadet di sekolah perwira. Mereka mengumpulkan beberapa ratus tebakan. Semua perwira yang membuat tebakan itu akrab dengan sistem peringkat huruf yang diberikan sekolah kepada kadet dan perkiraan proporsi orang lain dengan nilai A, B, dan lain-lain. Hasilnya mengejutkan. Frekuensi relatif A dan B diprediksi hampir identik dengan frekuensi nilai akhir di sekolah perwira. Temuan-temuan itu memberikan bukti meyakinkan atas substitusi dan penyesuaian intensitas. Para perwira yang memberi prediksi sepenuhnya gagal membedakan dua tugas. Satu, tugas biasa mereka, yakni menilai prestasi calon ketika berada dalam kesatuan. Dua, tugas yang saya minta mereka lakukan, yakni prediksi nilai masa depan. Mereka sekedar menerjemahkan nilai ke skala yang digunakan di sekolah perwira, menerapkan penyesuaian intensitas. Sekali lagi, kegagalan memperhatikan ketidakpastian cukup besar pada prediksi menghasilkan prediksi yang sepenuhnya tak regresif. Koreksi untuk prediksi intuitif. Kembali ke Juli yang sudah bisa membaca sejak usia balita. Cara yang tepat untuk memprediksi indeks prestasi Juli diberikan di bab sebelumnya, sebagaimana saya lakukan untuk 2 hari turnamen golf serta berat badan dan permainan piano. Saya menulis rumus skematik untuk faktor-faktor yang menentukan umur mulai bisa membaca dan nilai waktu kuliah. Umur mulai membaca sama dengan faktor bersama ditambah faktor khas umur mulai membaca sama dengan 100%. Indeks prestasi sama dengan faktor bersama ditambah faktor khas indeks prestasi sama dengan 100%. Faktor bersama antara lain bakat yang dipengaruhi faktor genetis, kadar dukungan akademis dari keluarga, dan apapun yang bakal menyebabkan seorang bisa cepat membaca waktu kecil dan sukses secara akademis waktu muda. Tentu saja ada banyak faktor yang bakal mempengaruhi salah satu saja dan tidak yang lain. Juli bisa saja didorong untuk cepat bisa membaca oleh orang tua yang kelewat ambisius. Boleh jadi dia mengalami hubungan cinta tak membahagiakan yang menurunkan nilai di perkuliahan. Dia dapat mengalami kecelakaan ski ketika remaja yang membuatnya sedikit cacat dan seterusnya. Ingatlah bahwa korelasi antara dua pengukuran dalam kasus ini, umur mulai bisa membaca dan indeks prestasi, sama dengan proporsi faktor bersama di antara faktor-faktor penentunya. Berapa tebakan terbaik Anda mengenai proporsi itu? Tebakan paling optimis saya adalah 30%. Dengan memakai perkiraan itu, kita memiliki semua yang kita perlukan untuk membuat prediksi yang tidak bias. Inilah petunjuk untuk mencapai dalam 4 langkah.
1. Awali dengan perkiraan indeks prestasi rata-rata. 2. Tentukan indeks prestasi yang sesuai dengan kesan yang Anda dapat atas bukti. 3. Perkiraan korelasi antara bukti Anda dan indeks prestasi. 4. Jika korelasinya 0,30, bergegaslah sejauh 30% jarak dari rata-rata ke indeks prestasi yang sesuai. Langkah 1 membawa Anda ke garis permulaan. Indeks prestasi yang bakal Anda prediksi jika Anda tak diberitahu apa-apa selain fakta bahwa dia mahasiswa tahun terakhir yang akan lulus. Tanpa adanya informasi, Anda bakal memprediksi sesuai rata-rata. Ini sama dengan memberi probabilitas nilai dasar mahasiswa administrasi bisnis kalau Anda tak diberitahu apa-apa mengenai Tom W. Langkah 2 adalah prediksi intuitif Anda yang sesuai dengan evaluasi bukti. Langkah 3, menggerakkan Anda dari garis permulaan ke intuisi, tapi jarak yang boleh Anda tempuh bergantung kepada perkiraan korelasi oleh Anda. Akhirnya pada langkah 4, Anda mendapat prediksi yang dipengaruhi intuisi Anda, tapi jauh lebih moderat. Pendekatan terhadap prediksi seperti itu bersifat umum. Anda bisa menerapkannya kapan saja Anda perlu memprediksi suatu variabel kuantitatif. Seperti indeks prestasi, laba dari investasi, atau pertumbuhan perusahaan. Pendekatan itu dibangun di atas intuisi, tapi menjadikannya moderat, menimbulkan regresi ke rata-rata. Ketika Anda punya alasan bagus untuk mempercayai akurasi prediksi intuitif Anda, korelasi kuat antara bukti dan prediksi, penyesuaian akan kecil. Prediksi intuitif perlu dikoreksi karena tidak regresif sehingga bias. Misalkan saya memprediksi bahwa bagi tiap pegolf dalam turnamen, nilai hari kedua akan sama dengan nilai hari pertama. Prediksi itu tak membuka ruang bagi regresi ke rata-rata. Para pegolf yang mendapat nilai baik pada hari pertama akan mendapat nilai lebih buruk pada hari kedua, dan yang mendapat nilai buruk pada hari pertama akan membaik pada hari kedua. Ketika akhirnya dibandingkan dengan hasil sebenarnya, prediksi non-regresif akan ketahuan bias. Rata-rata prediksi non-regresif terlalu optimis untuk mereka yang mendapat hasil baik pada hari pertama dan terlalu pesimis untuk mereka yang mendapat hasil buruk. Prediksinya se ekstrim bukti. Begitu pula jika Anda gunakan prestasi masa kecil untuk memprediksi nilai perkuliahan tanpa menggunakan regresi ke rata-rata, Anda akan lebih sering kecewa dengan hasil akademis orang-orang yang bisa membaca lebih awal dan terkejut senang dengan nilai mereka yang bisa membaca terlambat. Prediksi intuitif terkoreksi menyingkirkan bias tersebut sehingga prediksi tinggi dan rendah kira-kira sama mungkin menaksir nilai sebenarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Anda masih membuat kesalahan ketika prediksi Anda tak bias, tapi kesalahan-kesalahannya lebih kecil dan tidak condong ke hasil tinggi atau rendah. Membela prediksi ekstrim. Saya perkenalkan Tom W sebelumnya untuk menggambarkan prediksi hasil diskrit seperti bidang spesialisasi atau keberhasilan dalam ujian yang dinyatakan dengan memberi suatu probabilitas ke peristiwa tertentu atau mengurutkan peringkat dari yang paling mungkin sampai paling tak mungkin. Saya juga menjabarkan satu prosedur yang mengatasi bias umum prediksi diskrit, pengabaian nilai dasar, dan ketidakpekaan terhadap mutu informasi. Bias-bias yang kita dapati dalam prediksi yang dinyatakan di suatu skala seperti indeks prestasi atau pendapatan suatu perusahaan serupa dengan bias-bias yang diamati dalam menilai probabilitas hasil. Prosedur koreksinya juga sama. 1. Keduanya mengandung satu prediksi dasar yang bakal Anda buat kalau tidak tahu apa-apa mengenai kasus yang dimaksud. Dalam kasus kategoris, prediksi dasar adalah nilai dasar. Dalam kasus numeris, prediksi dasar adalah hasil rata-rata dalam kategori yang relevan. 2. Keduanya mengandung satu prediksi intuitif yang menyatakan angka yang timbul dalam benak Anda, baik itu satu probabilitas maupun indeks prestasi. 3. Pada kedua kasus, Anda
mengincar prediksi yang berada di antara prediksi dasar dan tanggapan intuitif. 4. Dalam kasus standar, tanpa adanya bukti berguna, Anda tetap dinilai dasar. 5. Di ujung lainnya, juga tetap dengan prediksi awal. Tentu saja ini hanya terjadi jika Anda tetap sepenuhnya percaya dengan prediksi awal sesudah mempertimbangkan secara kritis bukti yang mendukungnya. 6. Di kebanyakan kasus Anda akan menemukan alasan untuk meragukan kesempurnaan korelasi antara pertimbangan intuitif dan kebenaran, dan akhirnya Anda berada di suatu tempat di antara kedua kutub. Prosedur ini menyerupai kemungkinan hasil analisis statistika yang sesuai aturan. Jika berhasil, prosedur tersebut akan menggerakkan Anda ke arah prediksi tak bias, penilaian probabilitas yang masuk akal, dan prediksi hasil angka yang moderat. Kedua prosedur dimaksudkan untuk menanggapi bias yang sama. Prediksi intuitif cenderung terlalu percaya diri dan terlalu ekstrim. Koreksi prediksi intuitif adalah tugas sistem 2. Diperlukan usaha cukup besar untuk menemukan kategori referensi yang relevan, memperkirakan prediksi dasar, dan mengevaluasi mutu bukti. Usaha itu hanya layak dilakukan ketika taruhannya besar dan Anda ingin tidak membuat kesalahan. Selain itu, Anda harus tahu bahwa mengoreksi intuisi bisa memperumit kehidupan Anda. Satu ciri prediksi tak bias adalah hanya memperkenalkan prediksi peristiwa langka atau ekstrim bila informasinya sangat bijak. Jika berharap prediksi Anda cukup sahih, Anda tidak akan menebak ada hasil yang langka atau jauh dari rata-rata. Jika prediksi Anda tidak bias, Anda tak akan mendapatkan kepuasan meramalkan kasus ekstrim. Anda tak akan pernah bisa berkata, "Ku bilang juga apa," ketika mahasiswa terbaik Anda di Fakultas Hukum menjadi hakim agung, atau ketika bisnis baru yang Anda kira sangat menjanjikan akhirnya sukses besar secara komersial. Mengingat keterbatasan bukti, Anda tak akan pernah memprediksi seorang siswa sekolah menengah atas yang menonjol akan menjadi mahasiswa yang selalu mendapat nilai A di Princeton. Berdasarkan alasan yang sama, seseorang pemodal ventura tak akan pernah diberitahu bahwa probabilitas keberhasilan suatu bisnis baru pada tahap-tahap awalnya sangat besar. Bantahan terhadap prinsip memoderatkan prediksi intuitif harus dianggap serius karena ketidakadaan bias tidak selalu menjadi yang paling penting. Kesukaan terhadap prediksi tak bias itu bisa dibenarkan jika semua kesalahan prediksi diperlakukan sama, kemanapun arah kesalahannya. Tapi ada situasi ketika satu tipe kesalahan lebih buruk daripada tipe kesalahan lainnya. Kalau seorang pemodal ventura mencari kejutan besar berikutnya, risiko melewatkan Google atau Facebook berikutnya jauh lebih penting daripada risiko berinvestasi aman di bisnis baru yang kemudian gagal. Tujuan para pemodal ventura adalah tepat memperkirakan kasus-kasus ekstrim, bahkan dengan ongkos melebih-lebihkan prospek banyak kesempatan lain. Bagi bankir konservatif yang memberi pinjaman besar, resiko seorang peminjam bangkrut boleh jadi lebih besar daripada resiko menolak beberapa calon pinjaman yang bakal bisa mengembalikan pinjaman. Dalam kasus-kasus seperti itu, penggunaan bahasa ekstrim, prospek sangat bagus, resiko kegagalan serius, boleh jadi beralasan karena memberikan kenyamanan bahkan bila kesahihan informasi yang mendasarinya biasa-biasa saja. Bagi orang yang rasional, prediksi yang tak bias dan moderat seharusnya tidak menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, pemodal ventura yang rasional tahu bahwa peluang sukses bisnis baru yang paling menjanjikan pun tidak besar sekali. Dia memandang pekerjaannya adalah memilih pertaruhan yang paling menjanjikan di antara semua yang tersedia dan tidak perlu merasakan kebutuhan menipu diri sendiri mengenai prospek bisnis baru yang akan dia tanami modal. Begitu pula individu rasional yang memprediksi pendapatan suatu perusahaan tidak akan terikat kepada satu angka seharusnya
mempertimbangkan kisaran ketidakpastian sekitar hasil yang paling mungkin. Seseorang yang rasional akan menanamkan modal besar di bisnis yang bisa gagal jika imbalan keberhasilannya cukup besar, tanpa perlu menipu diri mengenai peluang keberhasilan. Tapi kita tidak selalu rasional dan sebagian kita boleh jadi perlu kenyamanan dari perkiraan yang melenceng untuk menghindari kelumpuhan. Namun, jika Anda memilih menipu diri sendiri dengan menerima prediksi ekstrim, lebih baik Anda sadar menanganinya. Barangkali sumbangan paling berharga dalam prosedur koreksi yang saya usulkan adalah karena prosedur itu akan menuntut Anda berpikir mengenai seberapa banyak yang Anda ketahui. Saya menggunakan satu contoh yang akrab di dunia akademis, tapi padanannya di bidang kehidupan lain bisa langsung didapat. Satu jurusan kuliah memerlukan seorang dosen baru dan ingin memilih orang yang prospek produktivitas ilmiahnya paling baik. Komite pencari telah menyeleksi 2 calon. Kim baru-baru ini menyelesaikan kuliah pasca sarjana. Rekomendasi untuknya bagus-bagus. Dia berpidato dengan baik dan membuat semua orang terkesan dalam wawancara. Dia tak punya riwayat produktivitas ilmiah. Jane sudah memegang pekerjaan pasca doktoral selama 3 tahun terakhir. Dia sangat produktif dan riwayat penelitiannya bagus sekali. Tapi pidato dan wawancaranya kalah mengesankan dibandingkan Kim. Pilihan intuitif menyukai Kim, karena Kim memberi kesan lebih kuat dan WYSIATI, tapi informasi mengenai Kim juga lebih sedikit daripada informasi mengenai Jane. Kita kembali ke hukum jumlah kecil. Kita punya sampel informasi Kim yang lebih kecil daripada sampel informasi Jane, dan hasil-hasil ekstrim lebih mungkin diamati di sampel kecil. Ada lebih banyak peran keberuntungan di sampel kecil, dan Anda sebaiknya melakukan regresi terhadap prediksi Anda ke arah rata-rata lebih jauh dalam prediksi prestasi masa depan Kim. Ketika mempertimbangkan fakta bahwa Kim mungkin mengalami regresi lebih banyak daripada Jane, boleh jadi Anda bakal memilih Jane walau tak terkesan dengan dia. Dalam konteks akademis saya bakal memilih Jane, tapi saya bakal bersusah payah mengalahkan kesan intuitif bahwa Kim lebih menjanjikan. Mengikuti intuisi kita itu lebih alami dan sepertinya lebih menyenangkan daripada melawan intuisi. Anda bisa langsung membayangkan masalah-masalah serupa di konteks berbeda, seperti seorang pemodal Ventura yang memilih berinvestasi di salah satu dari 2 bisnis baru yang beroperasi di pasar berbeda. Satu punya produk yang permintaannya bisa diperkirakan cukup tepat, yang lainnya lebih mengasyikkan dan secara intuitif lebih menjanjikan, tapi prospeknya kurang pasti. Pertanyaan apakah tebakan terbaik mengenai prospek bisnis baru kedua masih lebih unggul ketika ketidakpastian dipertimbangkan itu layak diseriusi. Pandangan 2 sistem terhadap regresi. Prediksi ekstrim dan kesediaan memprediksi peristiwa langka berdasarkan bukti lemah merupakan perwujudan sistem 1. Wajar bagi mesin asosiatif untuk menyesuaikan ekstrimnya prediksi dengan persepsi ekstrimnya bukti yang mendasarinya. Itulah cara kerja substitusi, dan wajarlah bila sistem 1 memberi pertimbangan yang terlalu percaya diri, karena sudah kita lihat bahwa kepercayaan diri ditentukan oleh koherensi cerita terbaik yang bisa dibuat dari bukti yang ada. Hati-hati, intuisi Anda akan memberi prediksi yang terlalu ekstrim dan Anda akan cenderung terlalu mempercayainya. Regresi juga suatu masalah bagi sistem 2. Gagasan regresi ke rata-rata itu sendiri aneh dan sukar disampaikan serta dimengerti. Galton menemukan kesulitan dulu sebelum akhirnya paham. Banyak pengajar statistika takut kelas yang membahas regresi, dan murid mereka seringkali jadi tidak memahami konsep penting itu. Ini kasus ketika sistem 2 memerlukan pelatihan khusus. Menyesuaikan prediksi dengan bukti bukan hanya sesuatu yang kita lakukan secara intuitif, melainkan juga terlihat seperti hal yang layak dilakukan. Kita tidak akan belajar memahami regresi dari pengalaman, bahkan ketika regresi teridentifikasi, seperti pada kasus instruktur penerbang, regresi itu akan diberi tafsir sebab akibat yang hampir selalu salah. Bicara tentang prediksi intuitif,
Bisnis baru itu punya konsep yang luar biasa, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Bisnis baru itu masih jauh dari pasar dan ada ruang cukup besar untuk regresi. Prediksi intuitif kita memang menarik, tapi barangkali terlalu tinggi. Ayo kita pertimbangkan kekuatan bukti kita dan regresikan prediksinya ke arah rata-rata. Investasi ini boleh jadi gagasan bagus, biarpun diduga akan gagal. Tidak usah bilang kita benar-benar percaya ini. Google yang kedua. Saya membaca satu resensi merek itu dan resensinya bagus sekali, tapi bisa saja yang satu itu kebetulan. Ayo pertimbangkan saja merek-merek yang memiliki banyak resensi dan pilih yang terlihat paling baik. Bagian 3, keyakinan berlebihan. Bagian ini terdiri dari bab 19, ilusi pemahaman, bab 20, ilusi validitas, bab 21, intuisi versus formula, bab 22, intuisi pakar, kapan kita bisa mempercayainya, dan bab 23, pandangan dari luar, serta bab 24, motor kapitalisme. Tapi kali ini saya akan membacakan bab 19 dan 20 saja. Saya akan melanjutkan membacakan bab-bab berikutnya di audiobook selanjutnya. Bab 19, ilusi pemahaman. Trader, filsuf ahli statistika, Nassim Taleb juga dapat dianggap sebagai seorang psikolog. Dalam The Black Swan, Taleb memperkenalkan gagasan sesat pikir naratif untuk menjabarkan bagaimana cerita-cerita masa lalu yang cacat membentuk pandangan kita mengenai dunia dan harapan kita terhadap masa depan. Sesat pikir naratif timbul tanpa dapat dihindari dari usaha terus-menerus kita untuk mengerti dunia. Cerita-cerita penjelasan yang dianggap meyakinkan adalah yang sederhana, yang nyata, bukan abstrak, memberi peran lebih besar kepada bakat, kebodohan, dan niat ketimbang keberuntungan dan berfokus kepada segelintir peristiwa mencolok yang terjadi, bukan banyak peristiwa yang gagal terjadi. Peristiwa menonjol apapun yang baru terjadi adalah calon inti narasi sebab akibat. Taleb menyatakan kita terus-menerus membodohi diri sendiri dengan membuat penjelasan masa lalu yang rapuh dan mempercayai kebenaran penjelasan itu. Cerita yang bagus menyediakan penjelasan sederhana dan koheren mengenai perbuatan dan niat orang. Anda selalu siap menafsirkan perilaku sebagai perwujudan kecenderungan umum dan ciri kepribadian. Penyebab-penyebab yang Anda bisa langsung pasangkan dengan akibat. Efek halo yang dibahas sebelumnya membantu koherensi karena mendorong kita menyesuaikan pandangan kita atas keseluruhan sifat satu orang ke penilaian kita terhadap satu sifat yang dianggap penting. Jika kita menganggap seseorang pemain bisbol itu ganteng dan atletis misalnya, kita cenderung menganggap dia jago melempar bola juga. Halo juga bisa negatif jika kita menganggap si pemain bisbol jelek. Kita mungkin akan meremehkan kemampuannya juga. Efek halo membuat menjaga narasi penjelasan tetap sederhana dan koheren dengan membesar-besarkan konsistensi penilaian. Orang baik hanya melakukan perbuatan baik dan orang jahat selalu jahat. Pernyataan Hitler mencintai anjing dan anak kecil mengejutkan biarpun sudah berkali-kali Anda dengar karena kebaikan sekecil apapun pada seseorang yang sangat jahat bertentangan dengan harapan yang timbul oleh efek halo. Ketidakkonsistenan mengurangi kemudahan berpikir dan kejernihan perasaan. Satu narasi yang meyakinkan membuat perkembangan ilusi bahwa sesuatu tak biasa tak terjadi. Pikirkanlah cerita bagaimana Google menjadi raksasa industri teknologi. Dua mahasiswa pasca sarjana ilmu komputer yang kreatif di Stanford University menemukan cara ampuh mencari informasi di internet. Mereka mencari dan mendapatkan pendanaan untuk mendirikan perusahaan dan membuat serangkaian kepusatan
siasatan keputusan yang berjalan lancar. Dalam beberapa tahun, saham perusahaan yang mereka dirikan menjadi salah satu saham paling berharga di Amerika, dan kedua mahasiswa pascasarjana itu termasuk orang-orang terkaya sedunia. Pada satu kesempatan terkenal, mereka beruntung, sehingga ceritanya jadi lebih meyakinkan. Setahun sesudah mendirikan Google, mereka mau menjual perusahaan itu dengan harga di bawah 1 juta dolar Amerika Serikat, tapi calon pembelinya berkata harga itu terlalu tinggi. Penyebutan satu insiden beruntung itu malah mempermudah kita meremehkan banyaknya cara keberuntungan mempengaruhi hasil. Cerita sejarah yang terperinci bakal menyebutkan keputusan-keputusan para pendiri Google. Tapi untuk tujuan kita cukuplah dikatakan bahwa hampir setiap pilihan yang mereka ambil memberi hasil yang baik. Narasi yang lebih lengkap lagi bakal menjabarkan tindakan-tindakan perusahaan lain yang dikalahkan Google. Para pesaing yang malang itu bakal tampak buta, lambat, dan tak becus menghadapi ancaman yang akhirnya mengalahkan mereka. Saya sengaja menyampaikan cerita itu dengan datar, tapi Anda bisa menangkap maksudnya. Ada cerita yang sangat bagus di sini. Kalau dibuat lebih terperinci, ceritanya dapat memberi Anda perasaan bahwa Anda mengerti apa yang membuat Google berhasil. Kiranya cerita itu juga membuat Anda merasa sudah belajar sesuatu yang sangat berharga mengenai apa yang membuat suatu perusahaan sukses. Sayangnya, ada alasan bagus untuk percaya bahwa perasaan mengerti dan sudah belajar dari cerita Google itu sebagian besar ilusi. Tes pamungkas atas suatu penjelasan peristiwa adalah apakah penjelasan itu membuat peristiwanya bisa diprediksi sebelumnya. Tidak ada cerita keberhasilan Google yang akan lulus tes itu karena tidak ada cerita yang bisa mencakup berbagai macam peristiwa yang bakal menyebabkan hasil berbeda. Akal budi manusia tidak bagus dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang tak terjadi. Kenyataan bahwa banyak peristiwa penting yang benar-benar terjadi itu melibatkan pilihan makin menggoda Anda untuk membesar-besarkan peran keahlian dan meremehkan peran keberuntungan dalam hasil akhir. Karena tiap keputusan kritis berhasil, ceritanya memberi kesan kepakaran nyaris tanpa cacat, tapi nasib buruk bisa menggagalkan langkah yang mana saja. Efek halo menambahkan sentuhan akhir, memberi aura tak terkalahkan kepada tokoh-tokoh dalam cerita. Seperti menonton atlet dayung berpengalaman menghindari bahaya demi bahaya sambil menyusuri jeram. Perjalanan cerita Google mengasihkan karena resiko bencana selalu ada. Tapi ada perbedaan penting di antara kedua kasus. Si atlet dayung sudah menyusuri jeram ratusan kali. Dia sudah belajar membaca arus air di depannya dan mempersiapkan diri menghadapi bahaya. Dia sudah belajar membuat penyesuaian kecil-kecil pada sikap tubuh agar tetap bisa berada di atas air. Sementara itu ada lebih sedikit kesempatan belajar mendirikan perusahaan raksasa bagi anak muda dan lebih sedikit kesempatan untuk menghadiri kerikil-kerikil tajam yang tersembunyi seperti inovasi brilian oleh perusahaan pesaing. Tentu saja ada banyak keahlian dalam cerita Google, tapi keberuntungan berperan lebih penting dalam kejadian sebenarnya daripada dalam cerita. Kalau keterlibatan keberuntungan makin banyak, yang bisa dipelajari makin sedikit. Yang sedang bekerja adalah aturan WYSIATI yang berkuasa. Anda tak bisa tidak menganggap seluruh informasi yang tersedia sebagai semua informasi yang ada. Anda membangun cerita terbaik yang dimungkinkan dari bukti yang tersedia, dan jika ceritanya bagus, Anda percaya paradoksnya membuat cerita yang koheren itu lebih mudah. Kalau Anda hanya tahu sedikit, ketika hanya ada lebih sedikit potongan yang harus dicocokkan, keyakinan kita yang nyaman bahwa dunia bisa dimengerti bersandar pada dasar yang kuat, kemampuan nyaris tak terbatas kita untuk mengabaikan ketidaktahuan kita. Saya mendengar terlalu banyak orang yang sudah tahu sebelum kejadian bahwa krisis keuangan 2008 tak terelakkan. Kalimat itu berisi kata yang layak dikecam, yang seharusnya dihilangkan dari kosakata kita dalam diskusi tentang peristiwa-peristiwa besar. Kata itu tentu saja adalah tahu. Beberapa orang memang sudah berpikir bahwa krisis bakal datang,
tapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka sekarang berkata, sudah tahu karena krisisnya memang terjadi. Itu penyalahgunaan satu konsep penting. Dalam bahasa sehari-hari, kita menerapkan kata tahu hanya ketika yang diketahui itu benar dan bisa ditunjukkan kebenarannya. Kita bisa tahu sesuatu hanya bila sesuatu itu benar dan bisa diketahui. Tapi orang-orang yang dulu berpikir krisis bakal datang dan hanya sedikit yang ingat memikirkan begitu. Tidak dapat memastikan pada waktu dulu banyak orang yang cerdas dan berpengetahuan sangat tertarik dengan masa depan ekonomi dan tidak percaya bahwa bencana akan datang. Saya simpulkan berdasarkan fakta itu bahwa krisis tidak bisa diketahui. Yang menyimpang dalam penggunaan kata tahu dalam konteks ini bukanlah bahwa beberapa orang dianggap lebih mengerti padahal sebenarnya tidak. Penyimpangannya adalah bahasa menyiratkan bahwa dunia lebih bisa diketahui daripada kenyataannya. Suatu ilusi keji pun terus hidup. Inti ilusi itu adalah kita percaya kita mengerti masa lalu. Yang menyiratkan masa depan harus bisa diketahui juga. Tapi sebenarnya kita lebih sedikit mengerti masa lalu daripada yang kita duga. Tahu bukanlah satu-satunya kata yang memelihara ilusi itu. Dalam penggunaan biasa, kata-kata intuisi dan firasat juga digunakan untuk pemikiran masa lalu yang terbukti benar. Pernyataan saya dulu punya firasat pernikahan ini tak bakal tahan lama, tapi saya keliru. Terdengar ganjil sebagaimana juga kalimat apapun mengenai satu intuisi yang terbukti salah. Agar dapat berpikir jernih mengenai masa depan, kita perlu membersihkan bahasa yang kita gunakan untuk memberi label kepada kepercayaan kita pada masa lalu. Biaya sosial kilas balik. Akal budi yang membuat narasi mengenai masa lalu adalah organ untuk mengerti. Ketika suatu peristiwa tak terduga terjadi, kita langsung menyesuaikan pandangan dunia kita untuk mengakomodasi kejutan. Bayangkan diri Anda menonton pertandingan sepak bola antara dua tim yang punya riwayat yang menang kalah yang sama. Sekarang pertandingan sudah selesai dan satu tim mengalahkan telak yang lain. Dalam model dunia, Anda yang sudah direvisi, tim pemenang jauh lebih kuat daripada yang kalah, dan pandangan Anda mengenai masa lalu dan masa depan sudah berubah karena persepsi baru itu. Belajar dari kejutan adalah hal-hal yang masuk akal, tapi bisa punya konsekuensi berbahaya. Satu keterbatasan umum akal manusia adalah kemampuannya yang tak sempurna untuk merekonstruksi keadaan sepengetahuan masa lalu atau kepercayaan yang sudah berubah. Sekali Anda menerima pandangan dunia baru atau sebagainya, Anda langsung kehilangan banyak kemampuan Anda mengingat apa yang dulu Anda percayai sebelum berubah pikiran. Banyak psikolog mempelajari apa yang terjadi ketika orang berubah pikiran. Sesudah memilih satu topik yang tak disepakati, semua orang misalnya hukuman mati, pelaku percobaan dengan hati-hati mencatat sikap tiap peserta. Kemudian para peserta mendengar pesan pro atau kontra yang meyakinkan, lalu pelaku percobaan mencatat lagi sikap peserta. Biasanya mereka berubah pikiran mendekati pesan yang mereka dengar. Terakhir, para peserta diminta melaporkan pendapat mereka sebelum mendengar pesan. Tugas itu ternyata sukar. Kalau diminta merekonstruksi kepercayaan sebelumnya, orang malah memberi kepercayaan. Contoh substitusi, dan banyak yang tak bisa percaya bahwa dulu mereka pernah merasa berbeda. Ketidakmampuan Anda merekonstruksi kepercayaan masa lalu tak pelak lagi menyebabkan Anda meremehkan kadar keterkejutan Anda oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Baruth Weishaupt pertama kali mendemonstrasikan efek "dari dulu saya sudah tahu" ini atau bias kilas balik ketika dia masih mahasiswa di Yerusalem bersama Ruth Beatty, seorang mahasiswi kami. Weishaupt mengadakan survei sebelum Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengunjungi Cina dan Rusia pada 1972. Orang-orang yang disurvei diminta menyebutkan peluang 15 kemungkinan hasil inisiatif diplomatik Nixon. Maukah Mao Zedong bertemu Nixon? Mungkinkah Amerika
Serikat memberi pengakuan diplomatik terhadap Cina sesudah puluhan tahun bermusuhan. Dapatkah Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati sesuatu yang penting? Sesudah Nixon kembali dari perjalanan, Viskov dan Betty meminta orang-orang yang sama mengingat probabilitas yang sebelumnya mereka berikan kepada ke-15 kemungkinan hasil. Hasilnya jelas. Jika suatu peristiwa benar-benar terjadi, orang membesar-besarkan probabilitas yang tadinya mereka berikan. Jika peristiwa tak terjadi, para peserta mengingat seolah mereka selalu menganggap peristiwa itu kecil kemungkinannya. Percobaan-percobaan lanjutan menunjukkan bahwa orang terdorong melebih-lebihkan akurasi bukan hanya pada prediksi awal buatan sendiri, melainkan juga yang dibuat orang lain. Hasil-hasil serupa ditemukan pada peristiwa lain yang merebut perhatian masyarakat seperti pengadilan kasus pembunuhan yang melibatkan O.J. Simpson dan percobaan pemakzulan Presiden Bill Clinton. Kecenderungan untuk merevisi sejarah keyakinan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi menghasilkan ilusi kognitif yang tangguh. Bias kilas balik punya efek buruk terhadap evaluasi pembuat keputusan. Bias itu membuat pengamat menilai mutu suatu keputusan bukan berdasarkan benar tidak prosesnya, melainkan baik tidak hasilnya. Pikirkan intervensi bedah resiko rendah yang diseling kecelakaan tak terduga dan menyebabkan kematian pasien. Sesudah kejadian, orang akan cenderung percaya operasi itu sebenarnya beresiko tinggi dan dokter yang melaksanakannya seharusnya tahu itu. Bias hasil membuat evaluasi keputusan dengan benar itu nyaris mustahil berdasarkan keyakinan-keyakinan yang beralasan sewaktu keputusan dibuat. Kilas balik lebih kejam terhadap pembuat keputusan yang bertindak sebagai wakil pihak lain, dokter, penasihat keuangan, pelatih, CEO, pekerja sosial, diplomat, politikus. Kita cenderung menyalahkan pembuat keputusan untuk keputusan bagus yang hasilnya buruk dan hanya sedikit mengakui jasa mereka untuk langkah sukses yang baru ketahuan sesudah terjadi. Ada bias hasil yang jelas. Ketika hasilnya buruk, klien sering menyalahkan agen karena tidak melihat pertanda buruk, sambil melupakan bahwa pertanda itu baru terlihat sesudah kejadian. Tindakan-tindakan yang tampak bijak ketika dilihat pada awalnya bisa terlihat sebagai kelalaian dalam kilas balik. Berdasarkan satu kasus hukum sungguhan, para mahasiswa di California ditanya apakah kota Duluth, Minnesota seharusnya menanggung biaya memperkerjakan seorang pengawas jembatan purna waktu untuk mengawasi resiko sampah tersangkut di sana dan menutup jalan air. Satu kelompok hanya disodori bukti yang tersedia ketika kota Duluth membuat keputusan. 24% anggota kelompok merasa Duluth seharusnya menanggung biaya memperkerjakan seorang pengawas banjir. Kelompok kedua diberitahu bahwa sampah sudah menyumbat sungai menyebabkan banjir besar yang merusak. 56% anggota kelompok berkata kota Duluth seharusnya memperkerjakan pengawas banjir walau mereka sudah diperintahkan dengan jelas untuk tidak membiarkan kilas balik melencengkan pertimbangan. Makin buruk konsekuensinya makin besar bias kilas balik dalam kasus bencana besar. Seperti 11 September, kita sangat siap percaya bahwa para pejabat yang gagal mengantisipasi itu lalai atau buta. Pada 10 Juli 2001, Central Intelligence Agency mendapat informasi bahwa Al-Qaeda mungkin merencanakan satu serangan besar terhadap Amerika Serikat. George Tenet, direktur CIA, membawa informasi itu bukan ke Presiden George W. Bush, melainkan ke penasihat keamanan nasional Condoleezza Rice. Ketika fakta itu belakangan terungkap, Ben Bradley, editor eksekutif legendaris The Washington Post, menyarankan tampaknya bagi saya seharusnya kalau ada berita yang bakal mengubah sejarah, langsung saja sampaikan ke Presiden. Tapi pada 10 Juli tidak ada yang sudah tahu atau bisa tahu bahwa sepotong informasi intelijen itu bakal mengubah sejarah karena ketaatan terhadap prosedur operasi standar. Sukar dikritik para pembuat keputusan yang memperkirakan keputusan mereka bakal dikritik belakangan cenderung menggunakan solusi birokratis dan sangat enggan menempuh resiko karena gugatan malah praktik makin lazim
Dokter mengubah prosedur dengan berbagai cara, meminta lebih banyak tes, merujuk lebih banyak pasien ke spesialis, melakukan penanganan konvensional biarpun kecil kemungkinannya membantu. Tindakan-tindakan itu lebih melindungi dokter dibanding membantu pasien, menciptakan potensi konflik kepentingan, peningkatan akuntabilitas itu pedang bermata dua. Walau kilas balik dan bias, hasil secara umum menumbangkan keengganan mengambil resiko, keduanya juga memberi ganjaran tak pantas kepada para pencari resiko yang tak bertanggung jawab seperti seorang jenderal atau wira swasta yang melakukan perjudian dan menang. Pemimpin yang beruntung tidak pernah dihukum karena mengambil resiko terlalu besar. Mereka malah dipercaya punya keahlian dan wawasan untuk melihat keberhasilan dari jauh, dan orang-orang yang berhati-hati dan meragukan mereka dalam kilas balik dipandang rata-rata payah dan lemah. Beberapa pertaruhan yang mujur bisa memberi kesan berani dan berwawasan ke depan kepada seorang pemimpin yang ugal-ugalan. Resep sukses, mesin pemahaman sistem satu membuat kita melihat dunia lebih rapi, sederhana, bisa diperkirakan, dan koheren daripada kenyataannya. Ilusi pemahaman masa lalu mendorong ilusi bahwa kita bisa memprediksi dan mengendalikan masa depan. Ilusi-ilusi itu memberi kenyamanan, mengurangi kegelisahan yang bakal kita alami jika kita biarkan diri kita mengakui sepenuhnya ketidakpastian hidup. Kita semua punya kebutuhan untuk yakin bahwa tiap perbuatan punya akibat yang pantas dan bahwa sukses akan datang bagi mereka yang bijak dan berani. Banyak buku bisnis dibuat untuk memenuhi kebutuhan itu. Apakah pemimpin dan praktik manajemen mempengaruhi hasil yang didapat perusahaan di pasar? Tentu saja berpengaruh dan efeknya dibuktikan oleh riset sistematis yang secara objektif menilai ciri-ciri CEO dan keputusannya yang kemudian dikaitkan dengan hasil yang didapat perusahaan sesudahnya. Di satu penelitian, para CEO dinilai berdasarkan strategi perusahaan yang mereka pimpin sebelum mereka memegang jabatan sekarang, juga aturan manajemen dan prosedur yang mereka terapkan sesudah memegang jabatan sekarang. CEO memang mempengaruhi kinerja, tapi efeknya jauh lebih kecil dibanding yang dikabarkan di media bisnis. Para peneliti mengukur kekuatan hubungan dan koefisien korelasi yang berkisar antara 0 dan 1. Koefisien ini sudah didefinisikan dalam kaitan dan regresi ke rata-rata. Berdasarkan sejauh mana nilai dua pengukuran ditentukan oleh faktor bersama. Perkiraan sangat longgar atas korelasi antar keberhasilan suatu perusahaan dan kualitas CEO-nya bisa sampai 0,30. Menandakan 30% kesamaan. Untuk memahami arti angka itu, simak pertanyaan berikut. Misalkan Anda sedang mempelajari banyak perusahaan yang dipasang-pasangkan. Dua perusahaan di tiap pasangan biasanya serupa, tapi CEO salah satunya lebih hebat. Seberapa sering Anda akan mendapati bahwa perusahaan dengan CEO lebih hebat itu lebih berhasil daripada pasangannya? Dalam dunia yang serba teratur dan terduga, korelasinya kiranya sempurna. 1. Dan CEO lebih hebat bakal memimpin perusahaan yang lebih sukses pada 100% pasangan jika keberhasilan relatif perusahaan-perusahaan yang serupa ditentukan sepenuhnya oleh faktor-faktor yang tak terkendalikan. CEO, sebut saja itu keberuntungan. Kalau mau, Anda bakal mendapati bahwa perusahaan yang lebih sukses dipimpin oleh CEO yang lebih payah pada 50% pasangan. Korelasi 0,30 menyiratkan bahwa Anda bakal mendapati CEO lebih hebat memimpin perusahaan lebih sukses pada sekitar 60% pasangan. Peningkatan 10% saja dibanding tebak-tebakan acak jelas bukan bahan bagi pemujaan CEO yang sering sekali kita saksikan. Jika Anda berharap nilai itu lebih besar dan kebanyakan kita berharap demikian, sebaiknya Anda anggap harapan itu adalah pertanda Anda rentan melebih-lebihkan
predektabilitas dunia tempat Anda hidup. Jangan salah meningkatkan peluang sukses dari 1:1 ke 3:2. Itu kelebihan yang sangat besar dalam balapan dan bisnis. Namun dari sudut pandang sebagian besar penulis bisnis, CEO yang hanya sedikit mengendalikan kinerja tidak bakal mengesankan. Biarpun perusahaannya sukses, sukar membayangkan orang mengantri di toko buku untuk membeli buku yang dengan antusias menjabarkan praktik para pemimpin bisnis yang rata-rata berprestasi sedikit di atas hasil akibat keberuntungan semata. Konsumen haus pesan jelas mengenai penentu kesuksesan dan kegagalan dalam bisnis, dan mereka butuh cerita yang menawarkan rasa memahami, biarpun cuma ilusi. Dalam bukunya yang tajam, The Halo Effect, profesor sekolah bisnis Philip Rosenzweig yang bekerja di Swiss menunjukkan bagaimana permintaan atas kepastian semu dipenuhi dalam dua genre populer, penulisan bisnis, riwayat jatuh kadang-kadang bangunnya lebih sering, tokoh dan perusahaan serta analisis, perbedaan antara perusahaan sukses dan kurang sukses. Rosenzweig menyimpulkan bahwa cerita kesuksesan dan kegagalan terus-menerus membesar-besarkan dampak gaya kepemimpinan dan praktik manajemen terhadap hasil yang didapat perusahaan sehingga hikmahnya jarang bermanfaat. Untuk memahami apa yang terjadi, bayangkan para pakar bisnis seperti para CEO diminta berkomentar mengenai reputasi CEO satu perusahaan. Mereka tahu perusahaan itu sedang sukses atau gagal. Seperti kita lihat dalam kasus Google, pengetahuan itu menimbulkan halo efek. CEO perusahaan sukses cenderung disebut luwes, tertib, dan tegas. Bayangkan setahun berlalu dan keadaan memburuk. Eksekutif yang sama lantas dijabarkan sebagai kebingungan, kaku, dan sewenang-wenang. Kedua deskripsi terdengar tepat untuk waktunya masing-masing. Tampaknya absurd kalau pemimpin sukses disebut kaku dan kebingungan atau pemimpin yang kesusahan disebut luwes dan tertib. Efek halo memang sangat kuat sehingga Anda sendiri mungkin disebut tertib ketika keadaan baik dan kaku ketika keadaan buruk. Karena efek halo, hubungan sebab akibatnya kita tangkap dalam keadaan terbalik. Kita rentan percaya bahwa perusahaan gagal karena CEO-nya kaku. Padahal sebenarnya CEO tampak kaku karena perusahaannya gagal. Itulah cara ilusi pemahaman terlahir. Efek halo dan bias hasil berpadu untuk menjelaskan sangat menariknya buku-buku yang berusaha mengambil hikmah dari pemeriksaan sistematis atas bisnis yang sukses. Salah satu contoh terbaik dalam genre itu adalah karya Jim Collins dan Jerry E. Porras, Built to Last. Buku tersebut berisi analisis menyeluruh terhadap 18 pasang perusahaan yang bersaing dan dalam tiap pasangan salah satu perusahaan lebih sukses. Data untuk perbandingan itu adalah peringkat berbagai aspek budaya perusahaan, strategi, dan praktik manajemen. Kami percaya tiap CEO, manajer, dan wira swasta di dunia harus membaca buku ini, kata para penulisnya. Anda bisa membangun perusahaan visioner. Pesan dari Built to Last dan buku-buku lain yang serupa adalah bahwa praktik manajerial yang baik bisa diidentifikasi dan praktik yang baik akan mendatangkan hasil yang baik. Kedua pesan itu berlebihan. Perbandingan antara perusahaan yang lebih dan kurang sukses boleh dikata sebagian besar adalah perbandingan antara perusahaan yang lebih dan kurang beruntung. Kalau sudah tahu pentingnya keberuntungan, Anda harus lebih curiga ketika pola-pola yang sangat konsisten muncul dari perbandingan perusahaan yang lebih dan kurang sukses. Dengan adanya keacakan pola teratur, bisa jadi hanya bayangan semu. Karena keberuntungan berperan besar, kualitas kepemimpinan dan praktik manajemen tidak bisa disimpulkan dengan andal dari pengamatan terhadap kesuksesan. Dan kalaupun Anda punya pengetahuan sempurna bahwa seorang CEO punya visi brilian dan kompetensi luar biasa, Anda masih akan tak bisa memprediksi bagaimana prestasi perusahaan dengan akurasi lebih baik ketimbang prediksi dengan melempar koin. Rata-rata perbedaan antara laba dan nilai saham perusahaan
Sukses dan kurang sukses yang dipelajari dalam Will to Last mengecil sampai hampir hilang pada masa sesudah penelitian itu. Profitabilitas rata-rata perusahaan yang disebut dalam buku terkenal In Search of Excellence merosot tajam juga dalam waktu singkat. Penelitian terhadap most admired companies, majalah Fortune menemukan bahwa dalam periode 20 tahun perusahaan-perusahaan dengan nilai terburuk malah mengalami peningkatan nilai saham lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan paling dikagumi. Anda barangkali tergoda untuk memikirkan penjelasan sebab akibat untuk pengamatan-pengamatan itu. Barangkali perusahaan yang sukses menjadi puas diri, sedangkan yang kurang sukses berusaha lebih keras. Tapi itu cara yang salah untuk memikirkan apa yang terjadi. Kesenjangan rata-rata mesti berkurang karena kesenjangan awalnya sebagian disebabkan oleh perbedaan keberuntungan yang menyebabkan sebagian perusahaan sukses dan sisanya belum sukses. Kita sudah menemui fakta statistika hidup itu, regresi ke rata-rata. Cerita mengenai jatuh bangunnya bisnis menarik pembaca dengan menawarkan apa yang dibutuhkan akal budi manusia. Pesan sederhana kemenangan dan kegagalan yang menunjukkan penyebab jelas serta mengabaikan pengaruh kuat keberuntungan dan tak terelakkannya regresi. Cerita-cerita itu memicu dan memelihara ilusi pemahaman, memberi pelajaran yang bernilai kecil kepada pembaca yang terlalu bersemangat mempercayainya. Bicara tentang kilas balik, kesalahannya terlihat jelas, tapi itu karena kilas balik Anda tidak bisa mengetahuinya sebelum terjadi. Dia belajar terlalu banyak dari kisah sukses ini yang terlalu rapi. Dia terjerumus sesat pikir naratif. Dia tidak punya bukti untuk berkata perusahaan itu dikelola dengan buruk. Yang dia tahu hanyalah nilai saham yang turun itu bias hasil, sebagian kilas balik, dan sebagian efek halo. Ayo jangan terjebak bias hasil. Ini keputusan yang bodoh biarpun mempan. Bab 20. Ilusi validitas. Sistem 1 dirancang untuk melompat ke kesimpulan berdasarkan sedikit bukti dan tak dirancang untuk mengetahui jarak lompatannya. Karena WYSIATI yang penting hanya bukti yang ada, karena keyakinan akibat koherensi. Keyakinan subjektif yang kita punya terhadap pendapat kita mencerminkan koherensi cerita yang dibangun sistem 1 dan sistem 2. Jumlah dan kualitas bukti tak banyak berpengaruh karena sedikit bukti pun sudah bisa membuat cerita yang bagus. Sebagian kepercayaan kita yang terpenting tak memiliki bukti selain bahwa orang-orang yang kita cintai dan percayai memegang kepercayaan itu. Mengingat betapa sedikit yang kita ketahui, keyakinan kita terhadap hal-hal yang kita percaya itu kelewatan dan juga sangat penting. Ilusi validitas. Puluhan tahun lalu, saya menghabiskan waktu yang rasanya cukup lama di bawah matahari terik, menonton kelompok-kelompok prajurit yang mandi keringat selagi mereka menyelesaikan suatu masalah. Saya ketika itu sedang berdinas wajib militer di Angkatan Darat Israel. Saya baru lulus S1 Psikologi, dan sesudah setahun menjadi perwira infanteri, saya ditugaskan di cabang psikologi Angkatan Darat. Tempat salah satu tugas saya yang kadang saya dapat adalah membantu mengevaluasi calon untuk pelatihan perwira. Kami menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh Angkatan Darat Inggris pada Perang Dunia II. Satu tes bernama Tantangan Kelompok Tanpa Pemimpin dilaksanakan di medan halang rintang. 8 calon yang tak saling kenal tanpa menggunakan tanda pangkat apapun dan hanya diidentifikasi dengan angka, diperintahkan mengangkat batang kayu panjang dari atas tanah dan membawanya dekat dinding setinggi kira-kira 1,8 meter. Kelompok itu harus bergerak ke sisi lain dinding tanpa membuat batang kayu menyentuh tanah atau dinding dan tanpa ada seorang pun menyentuh dinding. Jika ada hal terlarang yang terjadi, mereka harus mengaku dan mulai dari awal. Ada banyak cara untuk memecahkan persoalan itu. Satu jawaban yang lazim adalah mengirim beberapa anggota kelompok ke balik dinding dengan cara memanjat batang kayu yang diacungkan miring seperti alat pancing raksasa oleh anggota-anggota kelompok lainnya.
atau beberapa prajurit naik ke bahu kawannya dan melompat ke seberang dinding. Kemudian, orang terakhir harus melompat ke batang kayu yang diacungkan miring oleh kelompoknya, lalu menuruni batang kayu itu selagi yang lain menjaga agar dia dan batang kayu tetap tegak di udara, lalu melompat ke seberang dinding. Kegagalan sering terjadi pada titik itu, sehingga mereka semua harus mulai dari awal. Selagi saya dan seorang rekan mengawasi latihan itu, kami mencatat siapa yang mengambil alih kepemimpinan, siapa yang mencoba memimpin tapi ditolak, seberapa kooperatif tiap prajurit dalam bekerja sama. Kami melihat siapa yang tampak keras kepala, mengalah, sombong, sabar, bergagasan, gigih, atau mudah menyerah. Kadang kami melihat rasa dengki akibat persaingan ketika seorang yang gagasannya ditolak kelompok jadi malas-malasan, dan kami melihat reaksi terhadap krisis. Siapa yang memarahi rekan yang kesalahannya membuat seluruh kelompok gagal? Siapa yang maju memimpin ketika tim yang lelah harus mulai dari awal lagi? Kami merasa di bawah tekanan tiap orang akan menunjukkan sifat aslinya. Kesan yang kami dapat mengenai sifat setiap calon terasa jelas dan meyakinkan seperti warna langit. Sesudah melihat para calon mencoba beberapa kali, kami harus merangkum kesan mengenai kemampuan kepemimpinan tiap prajurit dan menentukan berdasarkan penilaian siapa yang seharusnya layak mengikuti pelatihan perwira. Kami habiskan waktu membahas tiap kasus dan kesan kami. Tugas itu tak sukar karena kami merasa sudah melihat keahlian kepemimpinan tiap prajurit. Sebagian tampak seperti pemimpin yang kuat, lainnya lemah atau sombong, lainnya lagi biasa-biasa saja tapi tidak tanpa harapan. Ada juga yang tampak lemah sekali sehingga langsung kami coret dari daftar calon perwira. Ketika banyak pengamatan kami terhadap tiap calon berpadu menjadi cerita yang koheren. Kami sepenuhnya yakin terhadap evaluasi kami dan merasa bahwa apa yang kami lihat menunjukkan masa depan secara langsung. Prajurit yang mengambil alih kendali ketika kelompok mengalami masalah dan memimpin kelompok melewati dinding merupakan pemimpin pada saat itu. Jelas tebakan terbaik kami mengenai akan seberapa hebat dia dalam pelatihan atau dalam pertempuran adalah bahwa dia bakal seefektif ketika menghadapi dinding. Prediksi lain tampak tak konsisten dengan bukti di depan mata kami. Karena kesan yang kami dapat mengenai seberapa baik prestasi tiap prajurit umumnya koheren dan jelas. Prediksi formal kami juga jelas, satu nilai biasanya langsung terpikir, dan kami jarang merasa ragu atau mendapat kesan-kesan yang saling bertentangan. Kami cukup siap mengumumkan yang ini tidak akan berhasil, yang itu biasa-biasa saja, tapi dia masih bisa atau dia akan jadi bintang. Kami tak merasa perlu mempertanyakan, menyesuaikan, atau meragukan perkiraan kami. Tapi kalau ditantang, kami siap mengakui. Tapi tentu saja segalanya bisa terjadi. Kami bersedia mengakui itu karena meski kami mendapat kesan kuat mengenai tiap calon, kami tahu pasti bahwa perkiraan kami umumnya tak berguna. Bukti bahwa kami tak dapat memperkirakan keberhasilan secara akurat banyak sekali. Tiap beberapa bulan kami mengikuti sesi umpan balik saat kami diberitahu bagaimana jadinya para kadet di sekolah perwira, sehingga kami membandingkan penilaian kami dengan pendapat para komandan yang telah lama memantau mereka. Ceritanya selalu sama. Kemampuan kami memprediksi prestasi di sekolah perwira tidak penting. Perkiraan kami lebih baik daripada tebak-tebakan belaka, tapi tidak jauh lebih baik. Kami kecewa untuk beberapa lama sesudah menerima kabar kurang enak itu, tapi kami di Angkatan Darat berguna atau tidak ada rutinitas untuk diikuti dan perintah untuk dipatuhi. Kelompok calon baru datang pada hari berikutnya. Kami bawa mereka ke medan halang rintang. Kami perintahkan mereka melewati dinding. Mereka angkat batang kayu dan dalam beberapa menit kami melihat sifat dasar mereka jelas seperti sebelumnya. Kebenaran pahit mengenai kualitas prediksi kami tak berpengaruh sama sekali terhadap cara kami mengevaluasi calon, dan keyakinan yang kami rasakan terhadap pertimbangan dan prediksi kami mengenai orang-orang itu.
Yang terjadi memang luar biasa. Bukti kegagalan kami seharusnya mengguncang keyakinan kami terhadap penilaian calon yang kami buat, tapi ternyata tidak. Seharusnya kami juga menyesuaikan prediksi, tapi juga tidak. Kami tahu pasti bahwa prediksi kami cuma sedikit lebih baik daripada tebakan acak, tapi kami terus merasa dan bertindak seolah tiap prediksi kami valid. Saya teringat ilusi Muller-Lyer ketika kita tahu panjang garis-garisnya sama tapi terlihat tetap berbeda. Saya sangat terpukau dengan kiasan itu sampai-sampai saya buat istilah untuk pengalaman kami, ilusi validitas. Setelah saya menemukan ilusi kognitif pertama saya, puluhan tahun kemudian saya bisa melihat banyak tema utama pemikiran saya dan buku ini dalam cerita lama itu. Harapan kami akan prestasi masa depan para prajurit adalah contoh jelas substitusi, terutama heuristik keterwakilan. Sesudah mengamati perilaku seorang prajurit selama 1 jam dalam situasi buatan, kami merasa tahu seberapa hebat dia dalam menghadapi tantangan pelatihan perwira dan kepemimpinan di medan laga. Prediksi kami sepenuhnya tak regresif, kami tak suka memprediksi kegagalan atau keberhasilan luar biasa berdasarkan bukti lemah. Itu contoh jelas WYSIATI. Kami mendapat kesan meyakinkan dari perilaku yang kami amati dan tak punya cara melibatkan ketidaktahuan kami atas faktor-faktor yang bakal menentukan seberapa hebat si calon kalau menjadi perwira. Kalau dilihat lagi, bagian paling mengejutkan dalam cerita itu adalah bahwa pengetahuan kami atas aturan umum bahwa kami tak bisa memprediksi, tak punya pengaruh terhadap keyakinan kami untuk kasus-kasus individual. Saya bisa lihat sekarang bahwa reaksi kami sama dengan reaksi para mahasiswa di Smith dan Borgida ketika mereka diberitahu bahwa sebagian besar orang tak membantu orang asing yang menderita kejang-kejang. Jelas mereka percaya statistika yang ditunjukkan, tapi nilai dasarnya tak mempengaruhi pertimbangan mengenai apakah orang yang mereka lihat di video bakal menolong orang asing atau tidak. Sebagaimana ditunjukkan di Smith dan Borgida, orang sering enggan menyimpulkan yang khusus dari yang umum. Keyakinan subjektif terhadap satu pertimbangan bukanlah evaluasi rasional terhadap probabilitas pertimbangan itu tepat. Keyakinan adalah suatu perasaan yang mencerminkan koherensi informasi dan kemudahan kognitif mengolah informasi itu. Ada baiknya kita serius menanggapi pengakuan ketidakpastian, tapi pernyataan keyakinan tinggi utamanya memberitahu Anda bahwa orang menyatakan sudah membangun cerita yang koheren dalam benaknya biarpun cerita itu tak mesti benar. Ilusi keahlian memilih saham. Pada 1984, Amos dan saya dan teman kami, Richard Thaler, mengunjungi satu perusahaan Wall Street. Tuan rumah, seorang manajer investasi senior, mengundang kami untuk membahas peran bias pertimbangan dalam investasi. Saya tahu sedikit sekali mengenai keuangan sampai-sampai saya tak tahu apa yang harus ditanyakan. Tapi saya ingat satu bagian percakapannya. Kalau Anda menjual saham, tanya saya, siapa yang membelinya? Dia menjawab dengan melambaikan tangan seperti ke arah jendela, menandakan bahwa dia berharap pembelinya adalah orang lain yang mirip dia. Itu aneh. Apa yang membuat seseorang membeli dan orang lain menjual? Apa yang dikira diketahui para penjual dan tak diketahui para pembeli? Sejak saat itu, pertanyaan-pertanyaan saya mengenai pasar saham telah mengeras menjadi teka-teki besar. Satu industri besar yang tampaknya sebagian besar dibangun di atas ilusi keahlian. Miliaran saham diperjualbelikan tiap hari. Banyak yang membeli tiap saham dan orang lain menjual saham kepada mereka. Tak aneh 100 juta lebih lembar satu jenis saham berpindah tangan dalam sehari. Sebagian besar pembeli dan penjual tahu mereka punya informasi yang sama. Mereka berjual beli saham utamanya karena punya pendapat yang berbeda. Pembeli berpikir harganya terlalu rendah dan bisa naik, sementara penjual berpikir harganya tinggi dan bisa turun. Yang jadi teka-teki adalah mengapa pembeli dan penjual sama-sama menganggap harga terkini itu salah. Apa yang membuat mereka percaya bahwa mereka tahu lebih baik mengenai harga saham seharusnya dibandingkan pasar. Bagi kebanyakan dari mereka, kepercayaan itu ilusi. Secara garis besar,
Teori standar cara kerja pasar saham diterima oleh semua pelaku industri tersebut. Semua orang di bisnis investasi sudah membaca buku luar biasa Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street. Gagasan pusat Malkiel adalah harga saham mencakup semua pengetahuan yang tersedia mengenai nilai satu perusahaan dan prediksi terbaik atas masa depan saham itu. Jika sebagian orang percaya harga satu saham akan lebih tinggi besok, mereka akan membeli saham itu lebih banyak hari ini. Pada gilirannya, tindakan itu akan menyebabkan harga saham tersebut naik. Jika semua aset di pasar dihargai dengan tepat, tak seorang pun bisa berharap untung atau rugi karena melakukan jual beli saham. Harga-harga sempurna tak menyisakan ruang untuk kecerdikan, tapi juga melindungi orang dari kebodohannya sendiri. Namun kita sekarang tahu teori itu tak cukup benar. Banyak investor individual rugi terus dan bermain saham. Dalam bermain saham, itu pencapaian yang tidak bisa dilakukan secara acak. Demonstrasi pertama kesimpulan mengejutkan itu didapat oleh Terry Odean, seorang profesor keuangan di UC Berkeley yang pernah menjadi mahasiswa saya. Odean mengawali dengan mempelajari catatan trading 10.000 akun pialang investor individual dalam 7 tahun. Dia bisa menganalisis tiap transaksi yang dilakukan para investor di perusahaan tersebut, nyaris 163.000 transaksi. Kumpulan data yang besar itu membuat Odean bisa mengidentifikasi semua peristiwa penjualan sebagian saham milik seorang investor yang disusul pembelian saham lain oleh investor yang sama. Berdasarkan tindakan itu, terungkaplah bahwa si investor punya gagasan tertentu mengenai masa depan kedua saham. Dia berharap saham yang dibelinya akan lebih baik perubahan harganya daripada saham yang dia jual. Untuk menentukan apakah gagasan itu memiliki dasar yang kuat, Odean membandingkan laba atau rugi dari saham yang dijual dan saham yang dibeli sebagian penggantinya selama 1 tahun sesudah transaksi. Hasilnya selalu buruk. Rata-rata saham yang dijual trader individual berkinerja lebih baik daripada yang dibeli dengan perbedaan cukup besar 3,2% poin per tahun, jauh di atas biaya melakukan 2 transaksi. Perlu diingat bahwa penyataan rata-rata beberapa individual mendapat untung, lainnya rugi besar. Namun jelaslah bahwa bagi mayoritas investor individual tidak berbuat apa-apa kiranya tindakan yang lebih baik daripada mengikuti gagasan yang datang ke benak mereka. Riset berikutnya oleh Odean dan koleganya Brian Barber menyokong kesimpulan itu dalam makalah berjudul "Trading is Hazardous to Your Wealth". Mereka menunjukkan bahwa rata-rata trader paling aktif mendapat hasil paling buruk, sementara para investor yang paling jarang melakukan jual beli mendapat hasil paling baik. Dalam makalah lain berjudul "Boys Will Be Boys", mereka menunjukkan bahwa laki-laki jauh lebih sering bertindak mengikuti gagasan tak berguna daripada perempuan, sehingga perempuan mendapat hasil lebih baik dalam investasi daripada laki-laki. Tentu saja, selalu ada pihak lain yang menjadi mitra bertransaksi. Secara umum, pihak lain itu lembaga-lembaga keuangan dan investor profesional yang siap memanfaatkan kesalahan-kesalahan para trader individual ketika memilih saham yang dijual dan dibeli. Riset lebih lanjut oleh Barber dan Odean mengungkapkan kesalahan-kesalahan itu. Investor individual suka mengunci keuntungan dengan menjual pemenang saham yang telah mengalami kenaikan harga sejak dibeli dan terus memegang pecundang. Sayangnya, bagi mereka, saham yang baru menjadi pemenang cenderung berkinerja lebih baik daripada saham pecundang pada jangka pendek. Jadi mereka menjual saham yang salah. Mereka juga membeli saham yang salah. Bisa diperkirakan investor individual bergerombol ke perusahaan-perusahaan yang menarik perhatian mereka karena sedang ada di berita. Investor profesional lebih pilih-pilih dalam menanggapi berita. Temuan-temuan itu memberi sedikit pembenaran bagi label "uang pintar" yang diterapkan
para profesional keuangan kepada diri mereka sendiri. Walau para profesional bisa mendapat kekayaan cukup banyak dari amatir, hanya sedikit pemilih saham kalau memang ada yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengalahkan pasar terus-menerus tahun demi tahun. Investor profesional termasuk manajer dana gagal dalam tes keahlian dasar. Prestasi terus menurun. Diagnosis keberadaan keahlian apapun adalah konsistensi perbedaan prestasi individual. Logikanya sederhana. Jika perbedaan individual pada satu tahun disebabkan keberuntungan belaka, peringkat investor berdasarkan prestasi akan berubah-ubah terus dan korelasi antara tahunnya nol. Tapi kalau ada keahlian, peringkat akan stabil. Bertahannya perbedaan individual adalah ukuran untuk mengetahui ada tidaknya keahlian di antara pegolf, penjual mobil, dokter gigi, bahkan polisi yang menilang. Reksadana dijalankan oleh para profesional yang sangat berpengalaman dan bekerja keras, yang membeli dan menjual saham untuk mencapai hasil terbaik yang dimungkinkan untuk klien mereka. Meski demikian, bukti dari 50 tahun lebih penelitian menunjukkan dengan jelas bagi kebanyakan manajer dana, pemilihan saham lebih mirip melempar dadu daripada bermain poker. Biasanya setidaknya dua dari tiap tiga reksadana berprestasi di bawah rata-rata tiap tahun. Yang lebih penting, korelasi antara tahun pada hasil reksadana sangat kecil, nyaris tidak di atas nol. Reksadana yang sukses pada satu tahun umumnya beruntung mendapat angka besar dari dadu. Ada kesepakatan umum di antara para peneliti bahwa hampir semua pemilih saham sadar atau tidak, dan beberapa memang tidak sadar bermain judi. Pengalaman subjektif para trader adalah bahwa mereka membuat tebakan berdasarkan dan masuk akal dalam situasi serba tak pasti. Tapi dalam pasar yang sangat efisien, tebakan berdasar tak lebih akurat daripada tebakan sembarang. Beberapa tahun lalu, saya mendapat kesempatan langka mempelajari ilusi keahlian finansial dari dekat. Saya diundang berbicara di hadapan sekelompok penasihat investasi dalam perusahaan yang memberi saran finansial dan jasa lain kepada klien-klien yang sangat kaya. Saya minta data untuk mempersiapkan presentasi dan diberi harta karun kecil, lembar kerja yang merangkum hasil investasi sekitar 25 penasihat keuangan yang tak disebut namanya selama 8 tahun. Skor tiap penasihat keuangan adalah penentu bonus akhir tahun. Mudah saja menyusun peringkat tiap penasihat keuangan berdasarkan prestasi tiap tahun, lalu menentukan apakah ada perbedaan keahlian yang bertahan lama di antara mereka dan apakah penasihat keuangan yang sama secara konsisten mencapai hasil lebih baik untuk klien dari tahun ke tahun. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya menghitung koefisien korelasi antara peringkat pada tiap pasangan tahun. Tahun 1 dengan tahun 2, tahun 1 dengan tahun 3, dan seterusnya sampai tahun 7 dengan tahun 8. Yang didapat ada 28 koefisien korelasi, satu untuk tiap pasangan tahun. Saya tahu teorinya dan siap menemukan bukti lemah keberadaan keahlian. Tetap saja saya terkejut mendapati bahwa rata-rata korelasi dari 28 pasangan adalah 0,01. Dengan kata lain, 0. Korelasi konsisten yang bakal menunjukkan perbedaan keahlian tak ditemukan. Hasilnya menyerupai apa yang kita harapkan dari permainan untung-untungan, bukan adu keahlian. Tak seorang pun di perusahaan itu yang tampaknya tahu mengenai hakikat permainan yang dimainkan oleh para pemilih saham. Para penasihat keuangan sendiri merasa mereka profesional kompeten yang melakukan pekerjaan serius dan atasan mereka setuju. Pada malam sebelum seminar, Richard Thaler dan saya makan malam bersama beberapa eksekutif top perusahaan tersebut. Orang-orang yang memutuskan ukuran bonus. Kami minta mereka menebak korelasi tahunan dalam peringkat para penasihat keuangan. Mereka kira mereka tahu apa yang bakal datang dan tersenyum sambil berkata, tidak tinggi sekali atau prestasi jelas naik turun. Tapi segera jelaslah bahwa tak seorang pun mengira korelasi rata-ratanya adalah nol. Pesan kami kepada para eksekutif adalah setidaknya dalam pembuatan portofolio perusahaan, mereka menghargai keberuntungan seolah-olah keberuntungan itu keahlian. Seharusnya itu kabar mengejutkan buat mereka, tapi mereka tak terkejut.
Tak ada tanda bahwa mereka tak percaya kami. Mana bisa, bagaimanapun kami sudah menganalisis hasil mereka sendiri dan mereka cukup canggih untuk bisa melihat kesimpulan yang tersirat yang tidak kami sebut terang-terangan. Kami semua melanjutkan makan malam dengan tenang dan saya tak ragu bahwa temuan kami dan dampaknya segera masuk otak dan kehidupan di perusahaan itu lalu berlanjut seperti biasa. Ilusi keahlian bukan hanya penyimpangan individual, melainkan tertanam dalam budaya industri tersebut. Fakta yang menentang asumsi dasar, sehingga mengancam penghidupan dan harga diri orang, tidak diterima. Akal budi tak mencernanya. Itu berlaku bagi studi statistik prestasi, yang menyediakan informasi nilai dasar yang bisa diabaikan orang kalau bertentangan dengan kesan pribadi yang didapat dari pengalaman. Pagi berikutnya kami melaporkan temuan itu kepada para penasihat keuangan, dan tanggapan mereka juga datar. Pengalaman mereka sendiri melakukan pertimbangan seksama terhadap permasalahan rumit jauh lebih meyakinkan bagi mereka daripada satu fakta statistik yang tak jelas. Kami selesai salah seorang eksekutif yang makan malam bersama saya malam sebelumnya mengantar saya dengan mobil ke bandara udara. Dia berkata kepada saya dengan nada membela diri, "Saya sudah berbuat banyak untuk perusahaan dan tak ada lagi yang boleh mengambil itu dari saya." Saya tersenyum dan tak berkata apa-apa, tapi saya berpikir, "Nah, saya mengambilnya dari Anda tadi pagi. Jika keberhasilan Anda sebagian besar karena keberuntungan, seberapa layak Anda mengakuinya?" Apa yang menyokong ilusi keahlian dan validitas? Ilusi kognitif bisa lebih bandel daripada ilusi visual. Yang Anda pelajari mengenai ilusi Muller-Lyer tak mengubah cara Anda melihat garis, tapi mengubah perilaku Anda. Sekarang Anda tahu bahwa Anda tak bisa mempercayai kesan Anda mengenai panjang garis-garis yang memiliki anak panah, dan Anda juga tahu bahwa dalam tampilan standar Muller-Lyer, Anda tak bisa percaya apa yang Anda lihat. Ketika ditanyai mengenai panjang garis, Anda akan menjawab dengan pengetahuan baru, bukan ilusi yang tetap Anda lihat. Berbeda dengan itu, ketika saya dan para kolega di Angkatan Darat mengetahui bahwa validitas tes penilaian kepemimpinan kami rendah, kami menerima fakta itu secara intelektual, tapi fakta itu tidak punya dampak kepada perasaan maupun tindakan kami sesudahnya. Tanggapan yang kami terima di perusahaan finansial lebih ekstrim. Saya yakin bahwa pesan yang saya dan Thaler sampaikan kepada para eksekutif dan manajer portofolio langsung dibuang ke sudut gelap ingatan. Tempat pesan itu tak bakal menyebabkan kerusakan. Mengapa para investor amatir dan profesional bersikeras percaya bahwa mereka bisa mengalahkan pasar, bertentangan dengan satu teori ekonomi yang diterima sebagian besar mereka, dan bertentangan dengan apa yang dapat mereka pelajari dari evaluasi tanpa kepentingan terhadap pengalaman pribadi mereka. Banyak tema bab-bab terdahulu muncul lagi dalam penjelasan mengenai marak dan bertahannya ilusi keahlian di dunia finansial. Penyebab psikologis terkejut ilusi itu jelas karena orang yang memilih saham sedang menggunakan keahlian tingkat tinggi. Mereka memeriksa data dan perakiraan ekonomi, mempelajari laporan pendapatan dan neraca, mengevaluasi kualitas manajemen puncak, dan menilai persaingan. Semua itu adalah pekerjaan serius yang membutuhkan pelatihan panjang, dan orang-orang melakukannya mendapat pengalaman langsung dan valid menggunakan keahlian. Sayangnya, keahlian dalam mengevaluasi prospek bisnis satu perusahaan tak cukup untuk jual beli saham yang sukses, di mana pertanyaan pentingnya adalah apakah informasi mengenai satu perusahaan sudah tercakup dalam harga sahamnya? Rupanya para trader tak punya keahlian untuk menjawab pertanyaan penting itu, tapi tampaknya mereka tak tahu bahwa mereka tak tahu itu. Seperti saya temukan dari pengamatan terhadap para kadet di medan halang rintang, keyakinan subjektif para trader adalah satu perasaan, bukan pertimbangan.
Pemahaman kita atas kemudahan kognitif dan koherensi asosiatif meletakkan keyakinan subjektif tepat dalam sistem satu. Terakhir, ilusi validitas dan keahlian disokong budaya profesional yang kuat. Kita tahu bahwa orang bisa yakin tak tergoyahkan terhadap pernyataan apapun, seabsurd apapun, ketika mereka didukung komunitas orang-orang yang percaya hal yang sama. Mengingat adanya budaya profesional komunitas finansial, tak heran banyak orang dalam dunia itu percaya bahwa mereka adalah segelintir orang terpilih yang bisa melakukan apa yang mereka anggap orang lain tak bisa lakukan. Ilusi bakar gagasan bahwa masa depan tak bisa diprediksi digugurkan setiap hari oleh kemudahan menjelaskan masa lalu. Seperti ditunjukkan Nassim Taleb di The Black Swan, kecenderungan kita membangun dan mempercayai narasi masa lalu yang koheren membuat kita sukar menerima keterbatasan kemampuan kita untuk memperkirakan. Segalanya masuk akal dalam kilas balik dan fakta itu dimanfaatkan para pakar finansial tiap malam selagi mereka menawarkan penjelasan meyakinkan mengenai peristiwa sepanjang hari itu, dan kita tak bisa meredam intuisi kuat bahwa yang masuk akal dalam kilas balik hari ini bisa diprediksi kemarin. Ilusi bahwa kita mengerti masa lalu memelihara keyakinan berlebihan terhadap kemampuan kita memprediksi masa depan. Penggambaran gerak maju searah menyiratkan keteraturan dan arah. Gerak maju itu tidak acak, bukan berjalan-jalan tanpa arah tertentu. Kita pikir kita seharusnya bisa menjelaskan masa lalu dengan memusatkan perhatian ke gerakan-gerakan sosial besar dan perkembangan budaya dan teknologi atau niat dan kemampuan beberapa tokoh besar. Gagasan bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah ditentukan oleh keberuntungan sangat mengejutkan, walau bisa dibuktikan kebenarannya. Sukar memikirkan sejarah abad ke-20 termasuk gerakan-gerakan sosial besar di dalamnya, tanpa melibatkan peran Hitler, Stalin, dan Mao Zedong, tapi ada suatu saat tepat sebelum satu sel telur dibuahi, ketika ada peluang 50-50, suatu embrio bisa jadi berjenis kelamin laki-laki yang menjadi Hitler atau menjadi perempuan. Kalau ketiga tokoh digabung, ada peluang 1:8 bahwa abad ke-20 tidak memiliki salah satu dari ketiga tokoh besar itu, dan mustahil menyatakan bahwa sejarah bakal berjalan dengan cara yang sama kalau mereka tidak ada. Pembuahan ketiga sel telur itu memiliki konsekuensi besar dan membuat gagasan bahwa perkembangan jangka panjang bisa diprediksi itu konyol. Namun ilusi prediksi valid tetap bertahan dan kenyataan itu dimanfaatkan orang-orang yang bisnisnya adalah prediksi. Tak hanya pakar finansial tapi juga pengamat bisnis dan politik, stasiun televisi dan radio, dan koran punya panel pakar yang pekerjaannya mengomentari masa lalu dan meramalkan masa depan. Penonton dan pembaca mendapat kesan bahwa mereka menerima informasi yang eksklusif atau setidaknya menambah pengetahuan, dan tak ada keraguan bahwa para pakar dan pihak yang memberi tempat kepada mereka benar-benar percaya bahwa mereka menawarkan informasi seperti itu. Philip Tetlock, psikologi di University of Pennsylvania, menjelaskan apa yang disebut prediksi pakar dalam penelitian besar sepanjang 20 tahun yang dia terbitkan dalam buku tahun 2005, Expert Political Judgment, How Good is it? How can we know? Tetlock telah menetapkan dasar bagi skala pembahasan topik tersebut pada masa depan. Tetlock mewawancarai 284 orang yang penghidupannya memberi komentar atau nasihat mengenai tren politik dan ekonomi. Dia meminta mereka menilai peluang terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu pada masa depan yang tak jauh dalam bidang yang mereka kuasai dan tidak kuasai. Akankah Gorbachev digulingkan dalam kudeta? Akankah Amerika Serikat berperang di Teluk Persia? Negara mana yang bakal menjadi pasar besar yang berkembang berikutnya? Secara keseluruhan, Tetlock mengumpulkan 80.000 lebih prediksi. Dia juga bertanya kepada para pakar bagaimana mereka mencapai kesimpulan, bagaimana mereka bereaksi ketika dibuktikan keliru, dan bagaimana mereka menilai bukti yang tak mendukung pendapat mereka. Para
Responden diminta menilai peluang 3 kemungkinan hasil di tiap kasus. Bertahannya status quo makin banyak atau besar atau tingginya sesuatu seperti kebebasan politik atau pertumbuhan ekonomi atau makin sedikit atau kecil atau rendahnya hal itu. Hasilnya parah sekali. Perkiraan para pakar lebih buruk daripada kalau mereka sekedar menganggap peluang ketiga hasil itu sama besar. Dengan kata lain, orang yang menghabiskan waktu dan mendapat penghidupan dari mempelajari topik tertentu menghasilkan prediksi yang lebih buruk daripada tebak-tebakan acak. Dalam bidang yang dikuasai pun para pakar tidak lebih baik daripada yang bukan pakar. Mereka yang tahu lebih banyak membuat perkiraan yang sedikit lebih baik daripada yang tahu sedikit. Tapi mereka pengetahuan paling banyak juga sering kurang handal. Alasannya, orang yang mendapat pengetahuan lebih banyak mengembangkan ilusi keahlian yang lebih besar dan menjadi kelewat percaya diri yang meresahkan. Kami cepat sekali mencapai titik penipisan hasil prediksi marginal berdasarkan tingkat pengetahuan, tulis Tedlock. Pada zaman spesialisasi akademis sangat tajam ini, tak ada alasan untuk menganggap para kontributor jurnal top ahli ilmu politik terkemuka, pakar studi wilayah, ahli ekonomi, dan seterusnya lebih baik daripada jurnalis atau pembaca The New York Times dalam membaca situasi yang berkembang. Tedlock mendapati makin terkenal orang yang membuat perakiraan, makin flamboyan perakiraannya. Para pakar yang laris tulisannya lebih percaya diri daripada kolega mereka yang berada jauh dari ketenaran. Tedlock juga menemukan bahwa para pakar menolak mengakui bahwa mereka keliru, dan ketika mereka terpaksa mengakui keliru, mereka punya banyak alasan. Mereka hanya keliru memperkirakan waktu terjadi peristiwa yang tak terduga, atau mereka keliru tapi alasan kelirunya tepat. Pakar juga manusia, mereka silau dengan kecermelangan diri sendiri dan tidak suka kalau keliru. Para pakar tersebut bukan karena apa yang mereka percayai, melainkan karena cara mereka berpikir, kata Tedlock. Dia menggunakan istilah esai Isaiah Berlin mengenai Tolstoy, The Hedgehog and the Fox, landak dan rubah. Landak tahu satu hal besar dan punya satu teori tentang dunia. Mereka menjelaskan peristiwa dalam kerangka kerja koheren, tak sabar menghadapi pihak lain yang tak memandang dunia seperti mereka dan yakin dengan perakiraannya. Mereka juga sangat enggan mengakui kekeliruan. Bagi landak, prediksi yang gagal hampir selalu hanya salah waktu atau hampir benar. Mereka punya pendapat dan tegas yang disukai produser televisi. Dua landak dengan pendapat berseberangan mengenai satu perkara yang saling serang gagasan idiot lawannya, menghasilkan tontonan seru. Sementara itu Rubah adalah pemikir yang rumit. Rubah tidak percaya bahwa satu hal besar mendorong gerak maju sejajar. Contohnya tidak percaya bahwa Ronald Reagan sendirian mengakhiri Perang Dingin dengan berdiri teguh menghadapi Uni Soviet. Sebaliknya, Rubah mengakui bahwa kenyataan yang muncul dari interaksi banyak pelaku dan kekuatan, termasuk keberuntungan belaka, seringkali menimbulkan hasil besar dan tak terduga. Para rubahlah yang mendapat nilai paling bagus dalam penelitian Tedlock. Walau tetap saja nilai mereka rendah, mereka lebih jarang diundang ikut serta dalam debat televisi dibandingkan Landa. Bukan salah pakar, dunia memang sukar. Inti bab ini bukanlah bahwa orang-orang yang mencoba memprediksi masa depan membuat banyak kesalahan. Itu sih sudah pasti. Pelajaran pertama adalah bahwa kesalahan prediksi tak bisa dihindari karena dunia tak bisa diprediksi. Pelajaran kedua adalah bahwa keyakinan subjektif yang tinggi tak boleh dipercaya sebagai penanda akurasi. Keyakinan rendah bisa lebih informatif. Tren jangka pendek bisa diperkirakan, perilaku dan prestasi juga bisa diprediksi cukup akurat berdasarkan perilaku dan prestasi terdahulu. Tapi seharusnya kita tak berharap prestasi dalam pelatihan perwira dan pertempuran bisa diprediksi dari perilaku di medan halang rintang. Perilaku dalam tes dan di dunia nyata ditentukan banyak faktor yang khas pada tiap situasi. Hilangkan satu anggota yang sangat menonjol dalam kelompok berisi 8 orang dan kepribadian semua orang akan tampak berubah.
Geser jalur tembakan berdasarkan sentimeter dan prestasi seorang perwira akan berubah. Saya tidak menyangkal validitas semua tes. Jika semua tes memprediksi hasil penting dengan validitas 0,20 atau 0,30, tes itu layak digunakan. Tapi sebaliknya Anda jangan berharap lebih. Selayaknya Anda jangan berharap banyak atau tidak usah berharap sekalian kepada pemilih saham Wall Street yang berharap bisa lebih akurat daripada pasar dalam memprediksi masa depan harga-harga. Dan Anda tak mesti berharap banyak kepada pakar yang membuat prediksi jangka panjang. Walau boleh jadi mereka punya wawasan berharga mengenai masa depan yang tak jauh. Garis yang memisahkan masa depan yang bisa diprediksi dengan masa depan jauh yang tak bisa diprediksi belum ditentukan. Bicara tentang ilusi keahlian, dia tahu catatan menunjukkan perkembangan penyakit ini tak bisa diprediksi. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Rasanya ada ilusi validitas. Dia punya cerita koheren yang menjelaskan semua yang dia ketahui dan koherensi membuat dia merasa enak. Apa yang membuatnya percaya dia lebih pintar daripada pasar? Apa ini ilusi keahlian? Dia punya satu teori yang menjelaskan semuanya sehingga merasa sudah mengerti dunia. Pertanyaannya bukan apakah para pakar ini memang terdidik, tapi apakah dunia mereka bisa diprediksi.